Halo guys, kali ini kita ada di Geprek Mas Boy dan kita akan lakukan wawancara terkait UMKM Geprek Mas Boy. Dadah. Halo. Kami dari kelompok 6 yang menampilkan saya Muhammad Daftar Rizky dengan NIM 1231948. Saya Rizat Mas Bolon dengan NIM 123190147. Saya Raditya Akbar dengan NIM 123190032. Dan saya Muhammad Rizky Alfarid dengan NIM 123190145. Saya Rene Tenali Jericho Plawi dengan NIM 123190109. Saya Fatkan Ali Gani dengan NIM 123190151. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami pada UMKM Geprek Mas Boy. Perencanaan dan pengendalian produksi pada UMKM Ayam Geprek Mas Boy. Apa itu perencanaan dan pengendalian produksi? Seperti yang kita ketahui, perencanaan proses produksi merupakan sebuah proses sistematis yang mana digunakan untuk melakukan perencanaan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas pada produksi sehingga dapat memenuhi permintaan pasar atau konsumen dengan cara yang paling efisien, tepat waktu, dan hemat biaya. Perencanaan dan pengendalian produksi penting dilakukan pada proses perencanaan produksi yang bertujuan untuk membantu kita menjamin produk diproduksi tepat waktu. Dengan demikian, kita dapat memenuhi permintaan pasar atau konsumen dengan cepat dan tepat. Perencanaan proses produksi juga membantu kita untuk menjaga agar stok tidak terlalu banyak atau overstock atau terlalu sedikit stok yang dihasilkan. Hal ini akan membantu kita untuk menghemat biaya penyimpanan dan menghindari kerugian akibat kekurangan stok. Yang terakhir, perencanaan proses produksi juga membantu kita untuk menekankan biaya produksi secara sesuai dan matang. Dengan demikian, kita dapat mengendalikan pengeluaran biaya produksi dan meningkatkan keuangan perusahaan. Profil UMKM. Ayam Geprek Mas Boy merupakan usaha ayam geprek yang didirikan oleh Bapak Ahmad Soleh pada tahun 2017 sampai 2018. Di mana pada saat itu, Bapak Ahmad Soleh melihat potensi peluang bisnis yang cukup besar jika mendirikan usaha di sekitaran kampus UIN yang rata-rata konsumennya pasti adalah mahasiswa ataupun warga sekitar. Ayam Geprek Mas Boy merupakan UMKM bidang makanan siap saji yang beralamatkan di Jalan Pulau Sebesi, nomor 36, Sukarame, Kota Bandar Lampung. Tepatnya di depan Universitas Islam Negeri Bandar Lampung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang informasi yang kami dapatkan ketika melakukan observasi di UMKM Ayam Geprek Mas Boy. Selain melakukan wawancara dengan salah satu pegawai di UMKM ini, kami juga membeli produk yang dijual oleh UMKM Ayam Geprek Mas Boy ini, yaitu satu porsi ayam geprek yang diambil secara prasmanan dan mempunyai harga yang relatif berbeda, mulai dari harga 16.000 sampai 20.000-an. Kemudian, saat melakukan sesi wawancara dengan salah satu pegawai di UMKM ini, terdapat informasi bahwa pelayan yang dimiliki oleh Ayam Geprek Mas Boy berjumlah 12 pelayan, yang kemudian dibagi lagi menjadi 2 shift, yaitu pelayan di shift pagi dan pelayan lainnya di shift sore. Kami juga melakukan wawancara terkait produksi produk yang dicapai oleh UMKM ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, total permintaan produk mencapai 250 porsi per hari. Lalu untuk sistem pelayanan yang digunakan oleh UMKM ini adalah dengan cara sistem pelayanan prasmanan, yang dimana konsumen mengambil sendiri makanannya sesuai dengan yang diinginkan, kemudian konsumen melakukan pembayaran ke kasir. Lalu kemudian kita akan masuk ke analisis operasional dalam usaha Ayam Geprek Mas Boy ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang forecasting. Mungkin sebelum masuk ke intinya, saya akan memberikan pengertian forecasting itu sendiri. Forecasting adalah proses untuk memprediksi permintaan produk atau layanan di masa depan yang sangat penting untuk perencanaan dan pengendalian produksi yang efektif. Adapun tujuan dari forecasting adalah untuk menentukan jumlah permintaan produk di masa depan, memastikan ketersediaan bahan baku dan sumber daya yang cukup, dan mencegah kekurangan stok atau kelebihan produksi. Nah, dari data ini, berikut merupakan data yang kami dapat dari penjualan harian di 6 bulan terakhir pada Ayam Geprek Mas Boy. Untuk bulan pertama, yaitu bulan Januari, rata-rata penjualan hariannya yaitu 230 porsi. Untuk bulan Februari, 240 porsi per harinya. Untuk bulan Maret, 250 porsi.
Untuk bulan April 260 porsi per harinya, untuk bulan Mei itu 270 porsi, dan yang terakhir untuk bulan Juni itu ada 250 porsi per harinya. Kemudian dari data tersebut kami menganalisis bahwa data penjualan harian dari bulan Januari hingga Juni memiliki peningkatan secara bertahap, kecuali pada bulan Juni yang mengalami sedikit penurunan, yaitu dari 270 ke 250. Nah, kemudian untuk menghitung forecast bulan Juli, kami menggunakan metode moving average pada 3 bulan terakhir, yaitu bulan April, Mei, dan Juni. Sehingga diperoleh forecast Juli dengan cara menghitungnya yaitu 260 ditambah 270 ditambah 250 dibagi 3, yaitu hasilnya adalah 260 porsi per hari. Oke, selanjutnya ada analisis operasional usaha ayam geprek atau aggregate planning, di mana aggregate planning pada bulan Juli terdapat elemen perhitungan hasil dan juga keterangan. Elemen yang pertama yaitu total permintaan per porsi, di mana terdapat permintaan 250 porsi per hari dikali 30 hari. Jadi hasil pada 1 bulan Juli yaitu 7.500 porsi permintaan total bulan Juli. Lalu selanjutnya ada elemen kebutuhan ayam per ekor, di mana 7.500 porsi, anggap saja satu porsinya itu adalah per ekor. Berarti yang dibutuhkan adalah 7.500 ekor. Lalu selanjutnya ada elemen jumlah karyawan, di mana karyawan yang digunakan adalah 12 orang. Lalu selanjutnya ada elemen karyawan per shift, di mana pada usaha ayam geprek ini terdapat 2 shift, sehingga 6 orang per shiftnya. Selanjutnya ada elemen produksi harian per porsi, di mana per hari yaitu adalah 250 porsi, sehingga satu bulannya adalah 7.500 porsi. Sebagai strategi. Oke, selanjutnya aggregate planning menyusun rencana produksi secara keseluruhan untuk jangka menengah. Dalam hal ini selama 1 bulan ke depan, yaitu Juli, asumsi operasional itu 1 ekor ayam 1 porsi ayam geprek. Sesuai data yaitu 250 ayam sama dengan 250 porsi. Selanjutnya tersedia 12 karyawan dan juga usaha beroperasi selama 30 hari atau 1 bulan. Kemudian ada perencanaan produksi bulan Juli, di mana total permintaan per bulan yaitu 250 porsi per hari dikali 30 hari sama dengan 7.500 porsi. Lalu ada kebutuhan ayam yaitu 7.500 porsi atau sama dengan 7.500 ekor ayam, dengan jumlah karyawan 12 orang dibagi 2 shift, jadi 6 orang per shiftnya. Strategi produksi yaitu dalam data tersebut menggunakan level strategi, yaitu produksi harian tetap 250 porsi untuk menjaga konsistensi kerja dan efisiensi operasional. Strategi ini cocok untuk permintaan stabil namun perlu pengelolaan persediaan yang baik. Lalu selanjutnya ada perencanaan disaggregate, memecah rencana agregat menjadi rincian kebutuhan harian dan per komponen produk, di mana terdapat komponen, kebutuhan harian, dan juga keterangan. Yang pertama ada komponen ayam, di mana kebutuhan hariannya yaitu 250 ekor, keterangannya sebagai bahan baku utama. Lalu selanjutnya ada komponen sambal, di mana kebutuhan hariannya adalah 5 kg, keterangannya sebagai pelengkap utama. Lalu selanjutnya ada komponen nasi, kebutuhan hariannya yaitu 37,5 kg, keterangannya sebagai bahan pokok. Lalu selanjutnya ada minyak goreng, kebutuhan hariannya 5 liter kurang lebih, di mana keterangannya sebagai untuk menggoreng ayam. Selanjutnya ada komponen lalapan, yaitu kebutuhan hariannya 10 kg, keterangan sebagai pelengkap segar. Lalu ada komponen kemasan, di mana kebutuhan hariannya yaitu 250 buah kurang lebih, dan keterangannya sebagai kotak nasi dan juga ayam.
Lalu ada komponen tenaga kerja dapur di mana kebutuhan hariannya adalah 6 orang, yang dimana per shiftnya itu adalah 3 orang, yaitu keterangannya untuk memasak ayam dan juga sambal dan juga kebutuhan lainnya di dapur. Lalu ada komponen tenaga kerja kasir atau pelayan, kebutuhan hariannya adalah 6 orang dan per shiftnya itu adalah 3 orang, dimana keterangannya adalah untuk melayani pelanggan dan juga menerima pesanan dari pelanggan. Lalu selanjutnya ada komponen wajan penggorengan, di mana kebutuhan hariannya adalah 2 buah untuk menggoreng ayam dan juga untuk memasak sambal. Lalu selanjutnya ada kompor gas, kebutuhan hariannya sekitar 2 tabung gas, yaitu keterangannya sebagai sumber panas untuk memasak. Selanjutnya ada komponen rice cooker, di mana kebutuhan hariannya adalah 2 kurang lebih, keterangannya untuk memasak nasi selama proses produksi. Lalu selanjutnya ada komponen peralatan masak seperti pisau, lalu sutil dan lain sebagainya. Kebutuhan hariannya adalah satu lengkap, 1 paket, keterangannya seperti pisau, talenan dan juga lain-lainnya. Selanjutnya ada komponen etalase penghangat sebagai penghangat ayam gorengnya agar bisa disimpan cukup lama dan juga tidak cepat basi, di mana keterangannya sebagai menjaga ayam tetap hangat. Baik, di sini saya akan menjelaskan material recruitment planning dari usaha ayam geprek Mas Boy. Komponen yang pertama itu ada ayam dengan kebutuhan harian 250 ekor dengan lead time H-1 dan jadwal pemesanan 1 hari sebelum produksi. Ayam ini memiliki lead time H-1 karena pemesanan ayam harus dilakukan sehari sebelum hari produksi. Kemudian ada cabai atau sambal dengan kebutuhan harian sekitar 1 kg. Lead time 2 hari, jadwal pemesanan itu 2 hari sebelum produksi. Nah, cabai ini memiliki lead time 2 hari karena cabai perlu dipesan 2 hari sebelum hari produksi dimulai. Komponen yang selanjutnya ada nasi dengan kebutuhan harian 37,5 kg. Lead time harian dan jadwal pemesanan itu setiap hari produksi. Kemudian ada lalapan dengan kebutuhan harian 10 kg. Lead time harian dan jadwal pemesanan atau persiapan itu setiap hari produksi. Kemudian ada kemasan dengan kebutuhan harian 250 buah. Lead time harian dan jadwal pemesanan itu setiap hari produksi. Untuk nasi, minyak goreng, lalapan dan kemasan memiliki lead time harian karena persiapannya dapat dilakukan setiap hari produksi. Kemudian selanjutnya itu analisis operasional bagian inventory usaha ayam geprek Mas Boy. Komponen yang pertama itu ada ayam dengan kebutuhan harian 250 ekor. Strategi inventory itu just in time atau JIT. Safety stock itu 13 ekor atau 5% dengan keterangan bahan baku utama. Kemudian ada sambal, kebutuhan harian 5 kilo, strategi inventory just in time, safety stock 0,5 kilo atau sebesar 10% dengan keterangan pelengkap utama. Kemudian ada nasi dengan kebutuhan harian itu sebesar 37,5 kilo dengan strategi inventory just in time, safety stock itu sebesar 3,75 kg atau sebesar 10% dengan keterangan bahan pokok. Kemudian ada minyak goreng dengan kebutuhan harian 1 liter dan strategi inventory just in time, safety stock tidak ada dengan keterangan untuk menggoreng ayam. Kemudian ada lalapan, kebutuhan harian sebesar 10%, strategi inventory just in time, tidak ada safety stock, dan keterangan pelengkap segar. Komponen yang terakhir itu ada kemasan dengan kebutuhan harian sebesar 250 buah, strategi inventory just in time, tidak ada safety stock, dan keterangan itu
sebagai kotak nasi dan ayam. Selanjutnya adalah tantangan dan solusi pada UMKM ayam geprek Mas Boy. Dalam mengembangkan usaha jenis apapun itu, tentunya kita akan mengalami tantangan atau kesulitan sebagai prosesnya. Usaha ayam geprek Mas Boy pun tentunya memiliki tantangan dalam menjalankan usaha serta solusinya. Untuk tantangan yang pertama adalah usaha ayam geprek Mas Boy menghadapi tantangan persaingan tinggi dengan baiknya pesaing yang dapat menurunkan jumlah pelanggan tetap dan keuntungan akibat adanya perang harga. Untuk solusinya adalah dengan membedakan produk melalui sambal yang khas, topping yang unik, meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu dengan pelayanan yang cepat dan ramah kepada customer, kemasan yang menarik, promosi online, yaitu media sosial, inovasi menu, memanfaatkan ulasan pelanggan, peningkatan layanan online, serta membangun branding yang kuat. Untuk tantangan yang lainnya, yaitu adalah kenaikan harga bahan baku yang dapat menurunkan margin keuntungan, menyulitkan penetapan harga menu, dan memicu keluhan pelanggan. Untuk solusinya adalah mencari pemasok alternatif, kontrak jangka panjang, teknik stok bijak, menambah menu pelengkap, diversifikasi bahan baku, efisiensi operasional, pengelolaan keuangan yang baik, dan kerjasama dengan petani lokal. Poin penting lainnya adalah menjaga kualitas dan layanan, mengelola sumber daya manusia, mengatur jadwal pemeliharaan rutin untuk memeriksa fasilitas pada UMKM untuk mencegah terjadinya kerusakan, mematuhi perizinan, dan menjaga kebersihan. Selanjutnya yaitu adalah dokumentasi foto anggota ketika berada pada lokasi UMKM ayam geprek Mas Boy, serta foto bersama dengan salah satu pegawai dari UMKM ayam geprek Mas Boy. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah.